Asal-usul Purelingsar. Ada yang pernah nonton acara budaya perang ketupat di Purelingsar, Lombok Barat? Kalau sudah, pasti tahu dong cerita tentang Purelingsar. Kalau belum tahu, mari simak video ini. Infonusa akan mengulasnya untuk Anda semua. Dikutip dari bukunya Lalu Muhammad Azhar yang berjudul Arya Banjargetas, awal mula berdirinya Purelingsar adalah saat kelompok dari Karangasem, Bali datang dan berperang ke Lombok. Diceritakan pada tahun 1721 sampai dengan 1722, pasukan Karangasem Bali terlibat perang dengan Pejanggi. Sedangkan pada tahun 1723 sampai dengan 1725 mereka terlibat perang dengan Selaparang. Haji Lalu Azhar menyebut setelah perang Pejanggi tahun 1722, pasukan Karangasem meninggalkan Memelak menuju Lingsar. Di sini pasukan Karangasem pimpinan I Gusti Ngurah Kaba dan I Gusti Bagus Alit mendirikan pondok. Saat mendirikan pondok ini, disebutkan kalau di Lingsar saat itu sudah terdapat komunitas Islam waktu telu. Kelak, bekas pesanggrahan I Gusti Ngurah Kaba dan I Gusti Bagus Alit itu pada masa kerajaan Singasari Sasak dibangun menjadi pura. Berdampingan dengan Kemali, sebuah tempat pemujaan bagi kalangan waktu telu, pura itulah yang saat ini kita kenal sebagai Pura Lingsar. Singasari Sasak sendiri adalah satu dari sekian kerajaan Trah Karangasem yang ada di Lombok Barat. Seperti yang tercatat pada beberapa sumber sejarah, pada tahun 1775 di Lombok bagian barat muncul beberapa kerajaan bercorak Hindu Bali. 4 kekuatan utama adalah Singasari Sasak, Mataram, Pagutan dan Pagesangan. Dari keempat kekuatan itu, Singasari dan Mataram adalah yang terkuat. Di bawah kekuasaan Singasari Sasak, Pura Lingsar digunakan sebagai tempat pemujaan sekaligus untuk mengadakan upacara puja wali, yang mana upacara itu selalu dirangkai dengan perang sukan-sukan. Mengenai perang sukan-sukan ini atau yang sekarang dikenal dengan perang ketupat, tujuan awalnya untuk menghilangkan dendam antara warga Islam Sasak dengan warga Hindu Bali atas perang yang berkepanjangan. Sebetulnya, tradisi perang sukan-sukan ini adalah tradisi yang telah dikenal oleh beberapa kerajaan yang ada di Lombok. Jauh sebelum Singasari dan Mataram berdiri, perang sukan-sukan sudah pernah dilakukan oleh kerajaan Selaparang. Pada tahun 1500-an, saat Selaparang diperintah Prabu Lombok, pernah terjadi perang berkepanjangan antara Demung Brang Bantun dengan Raja Selaparang. Perang itu terjadi karena Demung Brang Bantun menuntut balas atas kematian saudaranya, yaitu Demung Sandubaya yang secara licik dibunuh atas perintah Prabu Lombok. Hingga kemudian, Prabu Lombok digantikan oleh Prabu Rangkasari. Pada masa Prabu Rangkasari inilah perang sukan-sukan itu diadakan untuk pertama kalinya. Disebutkan, Prabu Rangkasari berhasil mendamaikan pengikut Demung Brang Bantun dengan Selaparang. Dan untuk merayakan hal tersebut, dibuatlah perang sukan-sukan dengan tujuan untuk menghapus dendam di antara dua kubu yang pernah terlibat perang. Prabu Rangkasari memerintahkan rakyat Selaparang untuk menyiapkan berbagai jenis masakan yang berbahan dasar hewan laut seperti ikan bakar, kepiting, cumi, dan sebagainya. Sedangkan rakyat Brang Bantun diperintahkan menyiapkan topat, timbung, renggi, pangan, tekel, cerorot, dan sebagainya. Begitulah perang sukan-sukan itu akhirnya terlaksana. Usai perang, kedua kubu mengadakan acara makan bersama dan dendam di antara mereka pun berangsur-angsur sirna. Begitupun dengan perang timbun yang terjadi di Pejanggi. Itu adalah perang sukan-sukan yang bertujuan menghilangkan dendam antara rakyat Pejanggi dengan pasukan Arya Banjargetas. Raja Singasari rupanya ingin meniru hal tersebut. Meskipun terlihat aman-aman saja, pada kenyataannya akibat perang masa lalu di antara warga Sasak dengan warga Karangasem masih terdapat dendam yang belum padam. Maka dipilihlah Lingsar sebagai tempat untuk perang sukan-sukan. Kali ini ketupat adalah media yang akan digunakan untuk perang-perangan. Letak Pura Lingsar yang berdampingan dengan Kemali Islam waktu telu adalah alasan kenapa perang topat diadakan di sana. Acara perang topat itu dirangkai dengan upacara puja wali atau doa minta hujan dan biasanya dilaksanakan menjelang akan masuk musim penghujan.
atau dalam istilah Sasak disebut panas bulan Pitu, antara bulan Rajab dan Sya'ban. Ketika Singasari Sasak kalah perang dengan kerajaan Mataram Lombok tahun 1840, Puralingsar kemudian berada di bawah pengawasan kerajaan Mataram Lombok. Hingga kemudian, ketika Belanda mengalahkan Mataram Lombok tahun 1894, Puralingsar diserahkan pengawasannya pada komunitas Hindu yang ada di Lingsar. Demikian kisah Puralingsar, semoga menambah pengetahuan kita akan tempat-tempat bersejarah di Pulau Lombok.